Gadis itu hanya karena kesalahan kecil dalam pekerjaan, langsung bertengkar hebat dengan pacar direktur yang telah dia cintai selama 10 tahun di kantor. Tanpa diduga, gadis itu dengan marah, tiba-tiba menikah dengan pria asing yang baru sekali dia temui. Awalnya dia kira kehidupan pernikahannya akan sangat tidak menyenangkan. Namun, suaminya yang menikahinya secara kilat justru menjadikannya seperti putri kesayangan. Pada hari mereka menikah, suaminya membawanya pulang ke rumah, dan memperkenalkan istrinya dengan sangat formal kepada keluarganya. Ternyata suami gadis itu bukan orang sembarangan. Dia berasal dari keluarga kaya raya. Namun, meskipun sangat kaya, mereka tidak mempermasalahkan gadis itu yang tidak punya orang tua. Malah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan kehangatan sebuah keluarga. Adik ipar dan ibu mertuanya sangat ramah padanya. Mereka sangat peduli dan memperlakukannya dengan sangat baik. Gadis itu sejak kecil diadopsi oleh seorang ibu angkat yang kaya, namun tidak pernah merasakan kasih sayang yang tulus. Awalnya, dia pikir direktur akan menjadi tempat bergantung seumur hidupnya. Namun, tanpa sengaja dia mendengar percakapan yang membuat hatinya hancur. Ternyata direktur selalu meremehkan keluarganya. Mendengar pemikiran sebenarnya dari direktur, gadis itu langsung menangis deras. Dia sadar telah salah menaruh harapan. Keesokan harinya, dia mencari alasan untuk mengalihkan perhatian direktur dengan mengaku telah menikah. Namun, direktur sama sekali tidak peduli. Lihat saja dia tidak masuk kerja seharian. Direktur bahkan tidak mengirim pesan untuk menanyakan kabarnya. Gadis itu pun dengan emosional langsung menikah dengan pria asing yang baru dikenalnya. Tak disangka, setelah menikah, suaminya memberinya segala sesuatu, dan menjadikannya seperti putri yang dimanja. Melihat perlakuan yang sangat berbeda seperti itu, gadis itu tanpa ragu memutuskan untuk meninggalkan masa lalunya. Namun, ketika dia datang bekerja seperti biasa, saat duduk, wanita licik datang untuk menantangnya. Melihat gadis itu sangat tenang, wanita licik tidak berhenti mengganggu. Untuk membuat gadis itu merasa terganggu, dia dengan sengaja menekankan, direktur sedang berkencan dengan putri konglomerat. Jika mereka berhasil, gadis itu akan kehilangan segalanya. Namun, hal itu tidak membuat gadis itu terpengaruh sedikit pun. Kemudian gadis itu bangkit dan pergi ke kantor direktur. Pada saat itu, gadis itu masih berharap bahwa direktur sedikit pun akan peduli padanya. Namun, yang datang justru adalah kemarahan tanpa ampun dari direktur. Gadis itu tidak lagi peduli dengan perasaan direktur. Dia langsung memberitahukan bahwa dia sudah menikah. Mendengar kabar itu, direktur sangat terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Karena baginya, gadis itu pasti tidak bisa hidup tanpa dirinya. Dia pikir gadis itu hanya bermain-main untuk mendapatkan perhatian, dan mengancamnya. Mengatakan bahwa dia telah merugikan perusahaan. Dia bahkan bisa memecat gadis itu langsung. Namun, dia tidak menyangka bahwa gadis itu tidak mau memanjakannya. Dia berkata bahwa setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia akan mengundurkan diri. Begitu mendengar itu, direktur merasa sangat terguncang. Dia mulai mengancam gadis itu untuk tidak bertindak gegabah. Namun, gadis itu hanya membungkuk diam-diam dan mengambil dokumen yang berserakan di lantai. Kemudian meletakkannya kembali di meja direktur. Dia mengatakan bahwa ini adalah terakhir kalinya dia membantunya. Direktur yang keras kepala masih berpikir bahwa gadis itu hanya marah, dan memerintahkan gadis itu untuk segera mengurus pengunduran dirinya, sambil mengancamnya. Jika dia pergi, dia tidak akan pernah diterima kembali. Direktur sama sekali tidak menyangka bahwa gadis itu akan memberitahunya bahwa dia akan langsung pergi mengemas barang. Namun, karena departemen HR sudah tutup, dia meminta direktur untuk memberitahukan mereka sekarang juga. Setelah itu, gadis itu menghilang begitu saja di depan direktur. Mendengar gadis itu mengundurkan diri, suami yang menikahinya dengan kilat segera membawanya untuk merayakan, sambil ingin menikmati waktu berdua. Saat itu